semuanya, welcome back to Yunus Education teman-teman. Seperti biasa nih, bersama aku kita akan membahas tentang beberapa hal yang datang dari dunia pendidikan. Mulai dari tips and trick, lalu ada juga kunci-kunci jawaban dari soal-soal, lalu ada juga materi-materi pelajaran di sekolah, dan yang paling penting juga ada pastinya isu-isu pendidikan yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat teman-teman. Jika di video sebelumnya telah dipaparkan tentang tahap-tahap penerimaan dalam pendaftaran CPNS tahun 2023, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Namun sebelum lanjut ke video, seperti biasa nih, terutama bagi kalian yang belum nge-subscribe channel kita, silahkan diklik dulu tombol subscribe di bawah. Lalu yang paling penting juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Yunus Education. Dan jangan lupa juga ya untuk like dan komennya bagi kalian yang mungkin mempunyai saran ataupun kritikan bagi Yunus Education. Oke teman-teman, jika teman-teman masih ngerasa kurang nih dengan beberapa soal-soal ataupun juga beberapa penjabaran dari Yunus Education, teman-teman bisa klik informasi yang jauh lebih banyak dan lebih komplit, yaitu di portal kita, yaitu di www.yunus.id. Nanti linknya bakalan kita tulis di kolom description ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video yang mana nantinya ketika teman-teman telah dinyatakan lolos seleksi berkas atau seleksi administrasi, teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa tahapan tes lagi, yaitu salah satunya SKD atau seleksi kemampuan dasar teman-teman. Di SKD kan dijelaskan ya di video kemarin bahwa ada beberapa tes di dalamnya, termasuk salah satunya tes wawasan kebangsaan atau yang dikenal dengan TWK, yang mana di sana sistemnya menggunakan sistem CAT atau dengan menggunakan bantuan komputer yang telah disediakan di tempat ketika teman-teman akan melaksanakan seleksi. Jadi ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi, teman-teman yang perlu dipersiapkan nggak perlu bawa laptop, insya Allah sih kalau masih sama aturannya. Jadi teman-teman cukup siapin aja persiapan fisik, jadi jaga kesehatan, lalu juga mental. Jangan terlalu takut sama soal, karena biasanya sekalipun kita bukan interview nih, masih tesnya berupa tes tulis, sekalipun pakai komputer, itu kalau udah mental kita ngerasa gugup ataupun juga merasa nggak siap, itu biasanya juga berpengaruh ke pola pikir kita dalam mengerjakan soal-soalnya teman-teman. Yang seharusnya teman-teman udah paham nih materi ini, bisa-bisa ngeblank, lupa, jadi nggak bisa jawab. Itu sangat-sangat bahaya banget buat teman-teman yang nantinya ingin mengikuti seleksi CPNS di tahap TWK teman-teman. Kemudian yang paling penting juga, teman-teman harus paham ada materi apa aja di dalamnya, teknisnya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar itu, yang mana di TWK teman-teman perlu ketahui itu bobot nilainya adalah sesuai dengan penjelasan kemarin, yaitu 40% saja. Namun 40% ini sangat berpengaruh bagi kelulusan teman-teman untuk tahap selanjutnya teman-teman. Oke, di TWK ini ada passing grade juga yang seperti Anda sebutin di video sebelumnya. Namun passing grade itu nantinya ditentukan oleh Kemenpan RB, dan itu menyusul ya passing grade yang harus teman-teman, atau ambang batas minimal yang harus teman-teman lewati ataupun harus teman-teman raih itu berapa, kemudian diambil dari berapa peringkat teratas, itu juga biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Oke, di TWK ini kan 40% ya teman-teman. Lalu apa sih yang mereka ataupun penyelenggara itu inginkan dari tes TWK kita yang kita ikutin? Jadi aspeknya itu ada 3. Yang pertama integritas, yang kedua netralitas, dan yang ketiga anti radikalisme. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga aspek ini. Jadi di aspek yang pertama atau yang nomor 1, integritas. Apa sih integritas itu? Sebenarnya yang mereka ingin nilai adalah setinggi mana konsistensi kalian dalam berperilaku, tentunya nanti ketika teman-teman telah
diterima sebagai ASN. Konsistensinya teman-teman itu setinggi mana sih? Apakah sesuai ataupun selaras, atau juga mungkin bisa dikatakan menyimpang? Jadi itu yang diukur, menyimpang ataupun selaras dari apa? Yaitu selaras dari norma, nilai, dan etika yang dianut di organisasi ataupun di lingkup negara ataupun bangsa kita Indonesia. Lalu yang kedua, aspek netralitas. Jadi di aspek netralitas yang kedua ini sebenarnya yang mereka ingin ketahui dari kita ataupun yang mereka ingin ukur dari kita adalah setinggi mana sih independensi kalian dalam bekerja nantinya sebagai ASN. Apakah kalian tipikal orang yang mudah terpengaruh, atau mungkin kalian yang konsisten di tengah-tengah begitu, terutama bagi kalian yang mungkin mudah terpengaruh oleh paham-paham yang negatif, ataupun juga bagaimana netralitas teman-teman tidak mudah terpengaruh oleh golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan lain. Dan bahkan kalau teman-teman tahu nih, ketika kita telah dinyatakan lolos ataupun diterima sebagai ASN, biasanya tuh kita semacam dibaiat ataupun disumpah bagaimana kita memang benar-benar konsisten ataupun benar-benar kita fokus mengabdi kepada negara. Bahkan kita harus mengesampingkan tugas-tugas penting lainnya, seperti contohnya mungkin keluarga ataupun kepentingan-kepentingan lain. Jadi di sini kita benar-benar harus netral dan harus hanya fokus kepada bagaimana kita mengabdi kepada negara kita, negara Indonesia. Lalu teman-teman, di aspek yang ketiga ataupun aspek yang terakhir itu ada yang namanya anti radikalisme. Nah, ini masih ada kaitannya sama yang ini. Jadi netral. Tidak hanya radikalisme tapi juga liberalisme. Jadi di sini benar-benar teman-teman harus posisinya di tengah, ya. Harus posisi netral. Tidak condong kanan ataupun condong kiri, tidak radikal ataupun juga tidak liberal. Jadi posisi di tengah ini adalah posisi aman teman-teman. Tapi ketika kita radikal ataupun liberal, ini adalah posisi-posisi yang membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan kita sebagai ASN, yaitu dalam berwarga dan bernegara. Dan di anti radikalisme ini juga ingin tahu atau ingin mengukur setinggi mana sih ketaatan atau kesetiaan teman-teman dalam bersikap ataupun dalam bekerja nantinya, yang tentunya masih sesuai dengan prinsip Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945. Oke, setelah 3 aspek ini kita pahami, jadi kita bisa paham ini sebenarnya aku ikut ujian ini atau ikut tes ini, sebenarnya mereka pengen dapat apa sih dari aku gitu kan. Jadi teman-teman ketika sudah tahu aspek penilaiannya itu sebenarnya ini yang pengen mereka ketahui dari kita. Jadi bagaimana teman-teman harus menunjukkan sisi positif dari ketiga aspek yang menjadi poin penilaian tadi. Sudah bisa dipahami ya? Pasti sih teman-teman sebagai calon ASN sudah pastinya mempersiapkan dengan sangat matang, dengan pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga 3 hal ini sudah menjadi mudah lah pastinya buat teman-teman untuk menunjukkan sisi positif dari ketiga aspek tadi. Kemudian kita lanjut ke mungkin materi ataupun juga bagian dari kisi-kisi nih ya. Kisi-kisi dari TWK. Jadi materi apa aja nih yang perlu teman-teman siapin ketika teman-teman mau menghadapi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi materi yang pertama adalah Pancasila. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Pancasila ini merupakan ideologi negara kita. Jadi Pancasila merupakan landasan bagaimana kita berpikir lalu memutuskan sebuah keputusan begitu, baik negara, pemerintah, lembaga-lembaga negara, baik itu ranah nasional, regional, lokal, dan semacamnya, itu harus berlandaskan pada Pancasila karena ini adalah dasar negara kita atau ideologi kita.
Jadi segala sesuatunya itu harus berpijak pada Pancasila, yang mana di dalamnya Pancasila itu kan sebagai ideologi negara dan mempunyai beberapa sila. Nah, teman-teman juga harus paham nih dari kelima sila itu masing-masing. Jangan sampai teman-teman nantinya bahkan tidak hafal 5 sila yang ada di Pancasila. Itu parah banget. Jadi harus hafal 5 itu dulu, kemudian harus paham posisi dari kelima sila tadi dan paham posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu yang kedua, materi yang kedua itu juga berkenaan dengan Pancasila masih, tapi lebih ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya terpampang jelas di bagian cengkraman, ya ada tulisan di cengkraman burung Garuda, lambang negara kita Pancasila. Di burung Garuda itu biasanya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sana tidak ada arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yang mana sesuai dengan pengetahuan kita semua bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bukan cuman artinya teman-teman, melainkan juga maknanya. Nah, jadi makna dengan arti itu berbeda ya. Kalau arti mungkin hanya arti translate doang gitu. Arti itu bagian pemaknaan dasar, tapi kalau makna itu udah bagian yang mendalam. Jadi teman-teman harus paham motto itu apa, motto negara itu apa, dan motto yang berarti seperti ini itu maksudnya apa, maknanya seperti apa, pengaplikasiannya bagaimana. Baik di zaman dahulu, kenapa sih ini bisa ada motto seperti ini fungsinya apa, latar belakang dibentuknya motto seperti ini tuh apa, baik pengaplikasiannya di zaman dahulu maupun pengaplikasiannya di sekarang teman-teman ya. Lalu ada yang ketiga, itu materinya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan aturan tertulis yang di situ tertera beberapa pasal dan juga ayat-ayat nih teman-teman, yang mana ini mengatur bagaimana sebuah negara, bagaimana pemerintahan itu harus juga berlandaskan pada aturan ini. Namun aturan ini juga banyak revisinya teman-teman, ada yang direvisi. Jadi teman-teman juga harus tahu di bagian pasal manakah, di bagian ayat manakah yang ternyata direvisi. Jadi selain tahu makna dari undang-undang sendiri, fungsinya, teman-teman juga harus, ya kalau hafal mungkin nggak hafal ya, tapi minimalnya tahulah, baca-bacalah, karena ini kan biasanya mudah didapat ya, biasanya di pasar-pasar juga atau di toko-toko buku terdekat biasanya dijual tuh kecil undang-undang. Dari zaman SD biasanya udah belajar itu sih, diwajibkan sama guru PKN untuk membawa itu ke sekolah tiap mata pelajaran PKN biasanya. Jadi teman-teman harus baca-baca itu yang terbaru, versi yang terbaru. Ya untuk apa ya, nggak untuk menghafal juga sih, minimalnya teman-teman ketika ada soal yang itu berkenaan dengan undang-undang dasar maksud Ana, itu teman-teman adalah sedikit ingatan, oh aku pernah baca ini nih, oh aku pernah baca ini. Namanya juga udah dewasa ya, bukan anak kecil lagi, bukan SD lagi yang cuman sekedar baca. Biasanya tiap kali teman-teman baca tuh teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau fungsi ataupun juga makna dari apa yang teman-teman baca gitu. Lalu untuk yang terakhir ada materi apa lagi? Ada materi NKRI. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa NKRI secara gamblangnya saja atau secara kepanjangannya saja, NKRI merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan cuma itu teman-teman yang perlu teman-teman pelajari, namun juga apa sih yang ada di dalam NKRI itu sendiri. Mulai dari tata negara, tata pemerintahan, sistemnya seperti apa, baik itu pemerintahan yang di tingkat
lokal, regional, nasional, ataupun juga bahkan posisi kita di posisi negara kita, maksud Ana posisi negara kita di kancah global ataupun internasional. Lalu yang tak kalah penting juga, teman-teman juga harus paham ataupun harus ya sedikit adalah wawasan terkait sejarah terbentuknya NKRI sendiri, baik itu dari segi masing-masing provinsinya ataupun langsung pembentukan NKRI. Jadi sejarah-sejarah pada zaman dahulu, penjajah ataupun lain sebagainya itu juga perlu teman-teman pelajari. Oke, cuman seputar itu aja, ada 4 saja, namun memang cukup luas sekali. Jadi makanya kita berbagi dari jauh-jauh hari sebelum tes CPNS benar-benar sudah resmi dibuka, sehingga teman-teman mulai dari sekarang udah mulai persiapan nih materi-materi ini, terutama yang simple sedikit tapi ternyata muatan di dalamnya sangat luas sekali. Oke? Mungkin itu aja teman-teman. Nanti untuk penjabaran lebih detailnya itu seputar materi ataupun kisi-kisi soal-soal yang nantinya bakalan masuk di tes wawasan kebangsaan yang akan teman-teman ikuti di CPNS tahun ini, tahun 2023. Untuk penjabarannya, untuk lebih detailnya, dan untuk lebih spesifikasi soalnya seperti apa akan kami bagikan di video-video berikutnya. Jadi nantikan terus updatean dari kami mengenai soal-soal TWK dan juga bocoran-bocoran terkait apa sih yang perlu teman-teman persiapkan menjelang teman-teman mengikuti pendaftaran CPNS di tahun 2023. Oke, sekian dulu. Kita jumpa lagi di video Yunus Education berikutnya. Semoga ini bisa membantu membuka cakrawala teman-teman, bisa membuat teman-teman jauh persiapannya lebih matang dibandingkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun bersikap ataupun yang lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.